Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Seiring berkembangnya zaman, ternyata orang-orang juga makin ada-ada aja loh guys. Entah halu atau gimana, banyak dari mereka yang membuat pengakuan yang tak masuk akal. Berikut ini ada beberapa orang dengan pengakuan yang mencengangkan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Seorang bocah asal Rusia bernama Boriska Kiprianovic pernah bikin gempar dunia setelah ia mengaku lahir di Mars. Seperti yang dikutip dari suara.com, Boriska yang kini berusia 23 tahun ini mengklaim bahwa ia tinggal di Mars pada kehidupan sebelumnya sampai terjadi perang. Selain itu juga, ia juga mengklaim kalau ia telah mengunjungi bumi saat bekerja sebagai pilot di Mars. Menurut Boriska, orang-orang dari Mars berhenti menua pada usia 35 tahun dan hidup abadi. Meskipun pernyataan ini sulit dipercaya, orang tua dari Boriska mempercayai apa yang dikatakan anaknya tersebut. Seperti info yang Mimin dapat dari The Sun, ibunya yang berprofesi sebagai seorang dokter ini yakin anaknya pernah tinggal di Mars. Pasalnya, ia merasa Boriska berbeda dengan anak pada umumnya. Sejak masih berusia 2 minggu, ia sudah bisa mengangkat kepalanya sendiri dan mengucapkan kata pertamanya pada usia 4 bulan. Kelebihan tersebut tentu sempat mengejutkan keluarga mereka. Selain itu, saat masih kecil, Boriska sering duduk bersila dan menceritakan detail tentang Mars dan sistem tata surya, serta kehidupan lain selain di bumi. Padahal orang tuanya mengaku tidak pernah mengajari anaknya soal astronomi. Entah karena kebanyakan nonton film science fiction atau gimana, seorang wanita bernama Jared Nebula jadi viral di dunia maya karena mengaku sebagai jelmaan alien. Dilansir dari inetdetik.com, Jared mengaku tidak seperti pada umumnya manusia. Pasalnya, saat usianya menginjak 29 tahun, ia memutuskan untuk bertransformasi menjadi pria. Namun sekitar 40 tahun berselang, ia merasa tak ingin masuk ke dalam kategori jenis kelamin perempuan maupun pria alias tanpa gender. Bahkan gak tanggung-tanggung, Jared sampai mencukur alis dan menghilangkan puting supaya gak kelihatan kayak manusia. Dari info yang Mimin dapat dari Daily Mail, ternyata kondisi fisik Jared memang tidak seperti manusia normal. Ketika ia berusia 26 tahun, ia didiagnosa Ehlers-Danlos Syndrome atau EDS, di mana ini adalah sebuah kondisi gangguan yang mempengaruhi jaringan penopang beberapa organ tubuh seperti kulit, tulang, serta pembuluh darah. Akibatnya, EDS ini membuat seseorang memiliki persendian yang terlalu fleksibel, mudah melar, dan kulitnya juga menjadi rapuh. Gara-gara kondisinya yang berbeda ini, ia semakin yakin kalau dirinya memang seorang alien. Seorang psikolog bernama John Gray PhD membuat buku dengan judul yang cukup mengejutkan guys, yaitu Men Are From Mars, Women Are From Venus. Tentu saja ini jadi pertanyaan kita ya guys, apa benar laki-laki berasal dari Mars dan perempuan berasal dari Venus? Nah, setelah membaca review yang diambil dari Femela.com, ternyata John Gray mengartikan bahwa pria dan wanita dari planet yang berbeda ini hanya sebagai kiasan. John Gray sebenarnya ingin menunjukkan kalau pria dan wanita memiliki pola pikir yang berbeda. Misalnya, alasan kenapa saat ada masalah pria cenderung diam dan wanita memilih untuk banyak bicara, atau sebutan untuk pria sebagai pemberes masalah dan wanita sebagai panitia perbaikan rumah dan lain sebagainya. Seperti yang dideskripsikan John Gray, faktanya laki-laki dari Mars dan perempuan dari Venus ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan penelitian ilmuwan dengan analisis magnetic resonance imaging menunjukkan bahwa perempuan memiliki hubungan antara bagian otak kanan dan kiri yang lebih baik, sementara laki-laki punya hubungan antara otak bagian depan dan belakang yang lebih baik. Dengan hal itu, laki-laki memiliki kemampuan lebih dalam menerima informasi dan memproses informasi kompleks dengan cepat. Sementara itu, perempuan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengingat wajah. Proses itu lebih membutuhkan hubungan antara otak kiri dan kanan yang lebih baik.
Warga Indonesia pernah dihebohkan oleh seorang pria viral gara-gara minum air comberan. Seperti yang dikutip dari tribunnews.com, karena kesusahan air, pria bernama Muhammad Aras Arifin asal Tangerang ini mencoba menggali sumur untuk mendapatkan air. Nah, tapi yang bikin hebohnya lagi, ia mengklaim kalau dirinya menggali sumur sedalam 15 meter hanya menggunakan sebuah obeng. Ia pun mengaku kalau ia dibantu oleh sesosok jin, makanya bisa beres hanya dengan waktu 6 jam saja. Sampai saat ini Arifin mengaku kalau dirinya telah menggali 3 sumur, tapi ia tidak bersedia untuk memperlihatkannya dan mengatakan bahwa 3 sumur itu sengaja ia sembunyikan. Dilansir dari metro.sindonews.com, Arifin juga mengaku kalau dirinya adalah garis keturunan Wali Songo, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Putra Alam. Karena hal itu, banyak yang percaya kalau Arifin benar-benar keturunan Sunan Kudus dan sebagainya. Hal ini juga dibuktikan oleh warga sekitar yang mengaku sering melihat tamu-tamu bermobil mewah yang datang dari jauh untuk mengunjungi Arifin. Umumnya pernikahan dilakukan dengan sesama manusia ya guys, tapi pria asal Ngawi bernama Bagus Kodok Ibnu Sukodok ini malah menikahi makhluk lain. Dilansir dari kompas.com, Bagus menikahi sosok makhluk halus yaitu peri bernama Roro Setiawati yang ditemuinya di tengah hutan Ketangga pada 5 tahun lalu. Pernikahan antara Kodok dan peri Roro Setiawati dari hutan Ketonggo ini digelar di rumah milik seniman Bramantio Prijo Susilo di desa Sekaralas, Ngawi. Nggak tanggung-tanggung, prosesi upacara pernikahan pun dilakukan dengan adat Jawa dan prosesi sakral layaknya menikah dengan manusia. Dikutip dari detik.com, seniman yang juga mantan Kepala Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Lesbumi PBNU, Syastro Al-Ngatawi juga datang dan memberikan sambutan dalam resepsi pernikahan itu. Nggak disangka, pernikahan gaib ini didatangi lebih dari 800 orang karena undangannya menyebar lewat media sosial. Bahkan ada juga yang sengaja datang jauh-jauh dari Kalimantan, Madura, dan Lampung untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa keahlian sepele yang jarang dimiliki orang. Kalian tahu kan fungsinya telinga itu buat apa? Ya pasti buat denger. Tapi sadar gak? Di antara kalian ada yang bisa gerakin kupingnya apa enggak? Kebanyakan sih mungkin gak ada yang bisa. Tapi beda nih sama sejumlah pria ini. Doi dengan mudahnya bisa menggerakkan kedua kupingnya. Tuh, ada yang digerakin secara bersamaan, ada juga yang bergantian. Okay, your parents can wiggle their ears too. Seeing this? Yeah, I'm seeing it. Emang sih nggak berfaedah, tapi kan unik juga kalau punya kemampuan begini. Coba Mimin mau tanya nih, jempol kalian bisa ditekuk nggak? Rata-rata palingan bisa digoyang-goyangin aja atau digerakin ke kanan dan ke kiri. Tapi orang-orang ini punya kemampuan unik dan terbilang ngilu. Soalnya jempol mereka bisa ditekuk ke belakang hingga 90 derajat. Ih, itu patah atau gimana ya? Jangan-jangan jempolnya itu tulang muda semua apa ya? Setiap orang pasti punya lidah di mulutnya karena berfungsi sebagai indera perasa makanan. Tapi mungkin gak semua orang nih punya lidah yang lentur dan panjang. Saking lenturnya, lidah wanita ini bisa miring kanan kiri dan menari gitu. Bahkan terkadang juga bisa membentuk sesuatu yang aneh-aneh lewat mulutnya.
Mimin heran sama orang-orang ini karena mereka punya kemampuan unik yang baru pertama kali Mimin lihat. Mau tahu nggak kemampuan mereka itu apa? Mereka ini bisa menyemprotkan air melalui lidah bagian bawahnya. Itu ada selangnya kali ya di bawah lidahnya. Coba kalian bisa nggak? Awas muncrat. Emang muncrat. Di antara kalian mungkin ada yang hobi makan pakai tangan. Katanya sih biar lebih nikmat. Tapi pernah nggak ngebayangin kalau kelima jari di salah satu tangan bisa masuk semuanya ke dalam mulut? Hah? Apa? Mustahil. Nih buktinya, orang-orang ini tuh bisa masukin semua jari di salah satu tangannya ke mulut. Iya, itu jigong semua tuh tangannya. Mungkin semua Crash Troopers bisa dengan mudah mengangkat kedua alis di wajah. Tapi kira-kira bisa nggak kalau angkat satu alis saja? Meskipun terbilang sepele, tapi Mimin yakin nih, nggak semua orang bisa mengangkat salah satu alisnya. Tapi jangan pernah ngangkat satu alis ini di depan suami atau istri orang ya. Nanti disangka lagi ngegodain lagi. Wajarnya setiap orang memiliki bentuk lidah yang terbilang normal, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Tapi uniknya orang-orang ini justru punya panjang lidah yang nggak biasa. Bahkan saking panjangnya, mereka ini bisa menjilat hidungnya sendiri. Jangan kaget ya, orang ini malahan juga bisa jilat hingga ke bagian jidat juga. Nggak sekalian kepalanya tuh dijilatin. Meski terkesan mustahil, ternyata ada loh sejumlah orang yang punya kemampuan unik di mana mereka bisa menjilati siku tangannya sendiri. Biasanya sih orang yang bisa ngelakuin ini punya lengan yang pendek, namun punya lidah yang cukup panjang. Kalian punya yang mana? Coba bisa nggak? I can do some weird body. Dengan tangan di tubuh kita memang bisa dengan mudah melakukan sesuatunya. Tapi pernah kebayang nggak kalau tangan kalian bisa muter 360 derajat? Yap, ada orang yang bisa ngelakuin hal itu loh. I was like, now move your hand, and I start twisting it around. Of course, it's very easy to twist around, but I act like it's kind of difficult. I was like, oh, as soon as I say I'm stuck, help me, have me pull it around for me, and I'll get right to here. Like this. Yeah. So simple and easy. You could try the difference. Kalau nggak bisa jangan maksa ya, karena memang hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngelakuin hal ini. Kalau tetap paksa, yang ada malah patah tangannya, terus nyalahin Mimin deh. Lihat pertunjukan sulap bengkokin sendok sih emang udah biasa ya. Tapi gimana kalau jari tangan sendiri yang dibengkokin? Walaupun unfaedah, anehnya ada aja orang yang bisa ngelakuin ini. Rahasianya apa ya? Berguru ke padepokan mana nih? Bisa bengkok gitu jarinya? Perasaan perguruan Gunung Kidul nggak begini deh ngajarinnya.